Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proses pembentukan hujan. Saya Kuzainan Jitnafan sebagai moderator. Saya Caroline Sheila dari 10 MIPA 3. Saya Maria El Radamarkasi dari kelas 10 MIPA 3. Saya Vanesha Pohan dari kelas 10 MIPA 3. Saya Muhammad Fatur Rifki dari kelas 10 MIPA 3. Saya Bayu Triyono dari kelas 10 MIPA 3. Oke, yang pertama dalam pembahasan ada 3 unsur pokok, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Pengertian hujan. Hujan merupakan sebuah peristiwa presipitasi berwujud cairan, yakni jatuhnya suatu cairan dalam wujud cairan maupun beku. Jenis-jenis hujan dibagi menjadi 2 macam. A. Berdasarkan proses terjadinya. B. Berdasarkan ukuran butirnya. Berdasarkan proses terjadinya. A. Hujan siklonal. B. Hujan senithal. C. Hujan orografis. D. Hujan frontal. E. Hujan muson atau hujan musiman. Berdasarkan ukuran butirnya. A. Hujan gerimis. B. Hujan salju. C. Hujan batu es. D. Hujan deras. Berdasarkan proses besar curah hujan. Definisi BMKG. A. Hujan sedang. B. Hujan lebat. C. Hujan sangat lebat. Proses terjadinya hujan. Yang pertama, air di bumi akan menguap dan uap air akan naik dan mengalami kondensasi. Lalu uap air akan membentuk awan dan angin akan membawa butir-butir air tersebut yang kemudian akan menggabung dan butir-butir air tersebut akan ditarik kembali oleh gravitasi bumi lalu turun ke permukaan bumi. Siklus pembentukan hujan diawali dengan penguapan dan transpirasi. Setelah terjadinya penguapan dan transpirasi, akan terjadi kondensasi, setelah itu pembentukan awan, kemudian presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka. Mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Sumber dan metode pengumpulan data. Data primer. Primary data yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Metode observasi. Metode ini merupakan proses pencatatan perilaku orang, benda, atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi individu-individu yang diteliti. Teknik analisis data. Teknik analisis deskriptif yaitu dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat memenuhi suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Hujan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan proses pembentukannya, hujan orografi, hujan konvektif, hujan muson, dan lain-lain, dan berdasarkan bentuk butirannya, hujan es, hujan salju, dan hujan deras. Hujan bisa terjadi karena panasnya suhu bumi dari matahari yang akan membuat air yang ada di sungai, di danau, dan di laut menguap menjadi butiran atau uap air. Semakin panas suhu udara, maka akan semakin banyak air yang menguap ke udara sehingga kemungkinan terjadinya hujan besar. Sarannya adalah, hujan merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa adanya hujan, maka bumi akan dilanda kekeringan. Tapi jika hujan terjadi secara terus-menerus, maka hujan dapat menimbulkan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Saran-saran untuk menanggulangi bencana tersebut diantaranya, 1. Melakukan reboisasi di hutan atau galian bekas tambang. Hal ini sangat penting karena pepohonan berfungsi sebagai penyerap air hujan. Jika hutan terus digunduli, maka tidak ada lagi yang akan menyerap air hujan ke dalam tanah. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Aliran sungai sangat berguna untuk mengalirkan air hujan ke lautan. Jika aliran sungai itu tersumbat, maka air di aliran sungai tersebut akan naik ke daratan dan menyebabkan banjir. Berikut merupakan lampiran foto-foto sebagai tanda bukti kami melakukan penelitian. Yang pertama adalah awan cerah, yang kedua awan mulai mendung, yang ketiga awan mendung, yang keempat mendung, dan yang terakhir adalah hujan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.